Oke. Nah, ini bahasannya dikit. Jadi, ntar kita bakal bahas monetary policy dulu, terus habis itu dampak dari fiskalnya, habis itu baru apakah si government ini perlu buat menggunakan dua policy ini, atau enggak. Jadi, ini lumayan dikit. Nah, pertama kita bahas dulu monetary policy. Jadi, ini background-nya dari yang minggu lalu. Ini tentang liquidity preference. Jadi, minggu lalu kan, minggu lalu, ya itu lah. Nah, itu ini kita ngebahas tentang efek-efek kan. Ada 3 efek dari AD. Fold effect, ini ngaruhnya ke yang konsumsi. Interest rate effect, atau yang R, itu ngaruhnya ke R, atau interest rate. Dan exchange rate effect, ini yang E. Nah, intinya dari 3 hal ini, wealth effect itu adalah yang bisa dibilang yang paling nggak penting. Karena di sini money holdings itu cuma sebagian kecil dari US household wealth. Jadi maksudnya di sini karena orang US itu kebanyakan itu lebih mau buat saving daripada konsumsi. Jadi biasanya negara maju itu tingkat savingnya lebih gede daripada tingkat konsumsinya. Karena konsumsinya lebih kecil, maka dia money holdingsnya, uang yang dipegangnya itu lebih dikit. Karena itu di sini dia diomongin kalau dia yang paling nggak penting. Nah, sebaliknya karena dia banyak saving, maka dia butuh interest rate kan. Nah, makanya di sini dia disebut interest rate-nya yang paling penting buat US GDP. Karena di sana itu proporsi investasinya yang paling gede. Nah, jadi di sini buat liquidity preference, ini tuh tentang teori of interest rate. Dia itu berguna buat mengadjust atau menyesuaikan antara supply dan demand for money. Nah, di sini itu asumsinya nominal interest rate itu sama dengan real. Ini diasumsikan sama. Nah, ini money supply, money demand, ini udah dibelajari kan sebelumnya OTS. Dan ya gue review dikit ya. Jadi ini money supply itu dia JUB atau jumlah uang beredar. Dia ditentukan oleh bank sentral. Dan bentuknya itu slope-nya kok positif, apa sih namanya? Inflasi sempurna, tegak lurus ke atas. Nah, kalau money demand itu merefleksikan berapa jumlah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk cash yang liquid. Nah, di sini asumsi dalam money market itu dia hanya terdapat 2 jenis. Jadi ada uang tunai dan ada aset lainnya, kayak misal stok, bond, dan lain sebagainya. Jadi ini cuma 2 ya. Ini cukup penting kan, ntar kita bakal bahas kalau misal dia ada masalah di stoknya, dia ngaruh nggak sih ke MD? Atau misal ada masalah di misalkan anggaran pemerintah, nah itu ngaruh nggak ke MD? Nah, kalau anggaran berarti kan nggak ngaruh kan, karena di sini terdapat 2 jenis doang. Nah, terus ini MD dia dipengaruhi oleh 3 variabel. Yang pertama, dia R. R itu interest rate. Ya nanti kalau dipengaruhi R, dia bakal moving along the curve. Jadi moving. Dan dia bisa shifting juga kalau dipengaruhi Y dan P. Dan ini ntar dibahas ya lebih lanjut. Oke. Nah, ini tadi ada 3 kan. Misalnya ya, ini kan money demand kan. Ini udah pernah kalian lihat sebelum UTS. Jadi kalau misal di sini kita bahas R dulu ya. Kalau R yang naik misalkan, dan ceteris paribus, di sini R kan dia opportunity cost untuk memegang uang kan. Nah, karena masyarakat akan mengurangi permintaan uang tunainya, jadi di sini asumsinya R yang naik, sehingga masyarakat akan mengurangi permintaan uang tunai. MD-nya turun. Jadi dia terinsentif di sini buat menyimpan uangnya di bank. Gitu ya. Nah, kalau Y, di sini dia ini kayak konsumsi sih lebih tepatnya. Jadi Y naik, yang berarti household merasa lebih kaya, jadi dia membeli lebih banyak
barang jasa itu berarti ke atas ya. MS juga. MS kalau naik dia ke kanan. Kanan itu berarti MS kalau naik dia ke kanan juga. Kalau P dia simple. Nanti kalau P naik berarti orang-orang jadi butuh lebih banyak uang kan buat beli konsumsi gitu. Jadi nanti MD-nya naik. Ini konsepnya. Nah, ini yang belum kalian pelajarin. Jadi di sini kita belajar money market lagi karena ini bedanya sama sebelum OTS, ini bakal dihubungin sama AD. Jadi gimana hubungannya money market dengan AD curve. Jadi misalkan, kalau misalnya di sini ada kenaikan di dalam price level, P-nya naik di AD, maka nanti berarti masyarakat butuh lebih banyak uang tunai kan? Kayak yang tadi. Berarti kalau butuh uang tunai, MD akan naik atau bergeser ke kanan. Ini garisnya jadi ke kanan. Berarti kalau MD naik, R-nya bakal naik. Kayak tadi kan, linknya. Nah, di sini berarti kalau dia R-nya naik, maka investasi itu akan turun kan. Ya. Jadi kalau R naik, dia akan menurunkan investasi. Karena ya cost of borrowing-nya lebih tinggi dari sebelumnya kan. Yang berarti nanti quantity of demand of goods and service itu bakal turun. Berarti di sini maksudnya adalah Y-nya juga turun. Jadi ini simpel sih. Kalau I-nya turun, berarti Y-nya turun kan. Karena I adalah sebagian dari Y. Nah, karena itu kalau kalian mau ngubungin itu harus bolak-balik ya. Jadi kalau misal dari P sih, P naik berarti kita balik ke money market curve. Berarti MD-nya naik. Kalau MD naik berarti R-nya naik. Kalau R naik berarti investasi turun. Nah, baru investasi turun berarti dia ngaruh ke Y. Kayak bolak-balik. Ini agak bingung sih emang. Nah, itu kalau dia pengaruhnya terhadap MD. Nah, misalkan ini dia pengaruhnya dari kebijakan monetary policy langsung, misalkan dari bank sentral. Kan di sini bank sentral dia mau meningkatkan money supply melalui kebijakan OMO. Berarti kebijakan OMO kan dia beli SBI kan. Beli SBI biar dia jumlah uang beredarnya di masyarakat dia bisa meningkat. Jadi di sini maksudnya MS-nya bakal bergeser ke kanan karena JUB-nya meningkat kan. Nah, R naik kanan berarti MS naik kanan berarti R-nya turun. Berarti nanti bakal menyebabkan cost of borrowing and return-nya juga turun. Cost of borrowing and return to saving. Jadi di sini karena R turun berarti kita jadi kurang terinsentif buat saving karena return-nya lebih kecil kan. Yang berarti di sini kalau saving-nya turun berarti investasinya bakal naik. Kalau I naik berarti dia bakal berpengaruh ke AD. AD-nya bakal meningkat ke kanan. Nah, di sini karena dia AD-nya di sini quantity of good and demand service-nya itu naik untuk setiap price level, maka dia di sini bentuknya dia shift. Jadi AD-nya meningkat ke kanan, bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Kalau dia bergeser ke kanan, nanti Y-nya naik dan P-nya tetap. Price level-nya tetap. Bedanya apa? Kalau di sini dia perubahan MS itu mengakibatkan bergesernya AD. Nah, kalau yang sebelumnya itu perubahan MD, dia cuma menyebabkan si AD curve-nya itu moving on the curve. Jadi beda ya. Ini ada perubahan MD, nanti ngaruhnya dia cuma moving doang. Ini juga karena perubahan P sih. P kan dia berubah terhadap dari kurvanya sendiri, maka dia cuma moving doang. Ya, itu beda. Dan ini kalau biasanya MS yang bergeser, nanti AD-nya juga ikut bergeser. Jadi agak beda ya. Nanti harus dibedain. Harus bisa bedain waktu UTS ntar. UAS ntar. Ya, apa? Oh iya, ini soal.
Jadi nanti ada tiga soal. Nah, kalian tentuin short-term effect-nya terhadap output, terus tentuin juga gimana bank sentral itu harus mengadjust money supply-nya dan interest rate untuk menstabilize output-nya. Dan di sini ada 3 kasus. Yang pertama itu, kalau misal terjadi resesi, sehingga pemerintah di sini meningkatkan government spending. Gimana pengaruhnya terhadap output, terhadap kurva-kurva tadi, terhadap MS dan AD. Nah, ini kita yang pertama dulu ya. Ada yang mau jawab nggak? Ya, tunggu, gue kasih contoh dulu ya. Ini ada 3 soal. Jadi, ini kalau misal ada peningkatan government spending. Jadi, government spending naik, yang berarti nanti dia bakal ngaruh ke mana? AD atau AS nanti. AD, Kak. Kenapa ke AD? Karena kalau yang mempengaruhi AD kan ada consumption investment government gitu. Ya, jadi kalau G-nya itu naik, maka ya AD-nya naik. Simpel itu kan. Nah, berarti nanti AD-nya bakal naik kan. Kalau AD naik, berarti nanti apa sih namanya? Price level-nya itu bakal meningkat. Nah, di sini dia juga akan mengakibatkan perubahan dari Y-nya. Jadi Y-nya juga naik kan. Naik. Ininya ini naik. Jadi P naik dan Y naik. Nah, akibatnya apa nanti di money market? Nanti dia di sini karena Y-nya naik, maka bank sentral di sini dia mau menurunkan apa ya? Mau menurunkan inflasi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar dia tetap stabil. Jadi B itu merespon dengan nanti dia menurunkan si JUB-nya itu. Nah, karena dia merespon dengan merespon dengan menurunkan JUB-nya, maka nanti contoh kebijakan itu misalkan dia menjual SBI. Jadi kalau jual SBI nanti MS-nya bakal turun kan. Nah, di sini MS-nya dia bakal turun geser ke kiri. Agar nanti bisa seimbang lagi buat perekonomiannya. Jadi ini karena ini naik, nanti dia bank sentral nurunin JUB-nya, yang berarti nanti R-nya itu bakal meningkat. Kalau R-nya meningkat, berarti I-nya turun kan. Nah, berarti kalau I-nya turun, nanti AD-nya ikut turun lagi. Jadi awalnya bergeser ke kanan, terus karena ada kebijakan si penjualan SBI ini, maka AD-nya jadi turun ke kiri. Jadi geser lagi ke tingkat semula. Ini asumsinya peningkatan AD dan penurunannya sama ya. Dianggap aja ini semula nanti. Ke kondisi semula. Nah, ini contoh dari government spending. Peningkatan government spending. Nanti ada lagi. Apa nih? Nah, ini terjadi stock market crash. Sehingga meningkatkan household wealth. Nanti gimana? Ada yang menjawab? Oh, sorry, ini kebalik ya. Ini AD. Kurva AD. Ini kurva money market. Ini P dan Y kan soalnya. Kalau P dan Y berarti dia AD. Ini kalian harus tahu dulu, dia mulainya dari mana. Jadi kalau misal stock market crash, berarti dia bakal ngaruh ke AD atau AS.
BTW ini karena sampai jam 7 ntar. Gue jam 6.05 deh. Ntar istirahat. Berapa? 10 menit. 5 menit. Buat sholat ya. Ini belum mic anjir di laptop lu. Yuk, saya mau jawab. Ini lebih gampang kok dari yang tadi. Ini adanya turun dulu ya kayaknya. Ya, kenapa diturun? Soalnya kalau stock market crash gitu apa ya? Baik, turun dari stock market crash. Harga saham Investasi. turun, orang nggak bisa beli gitu atau gimana kan? Nah ya. Intinya kalau stock market crash, dia ngaruhnya ke wealth ya, ke kekayaan. Jadi dia kekayaannya bakal turun dulu. Karena mereka rugi kan. Jadi awalnya udah beli nih. Terus jatuh. Nyangkut kan saham lu. Jadi lu jadinya wealth lu turun di situ. Nah berarti kalau wealth turun, maka dia ngaruh ke konsumsi. Jadi konsumsinya turun. Berarti benar adanya turun. Jadi linknya kayak gitu ya. Terus kalau diturun gimana? Coba tadi, Google ya. Ini gini aja deh. Ini kayak kebalikan yang tadi sih. Udah, ada yang mau jawab? Berarti money marketnya naik ya kak? Kenapa money marketnya naik tuh? Karena aggregate demand-nya turun, jadi biar nyimbangin. Nah, berarti ini dia P-nya turun dulu kan. P-nya turun berarti ini Y-nya juga turun. Nah, berarti nanti BI merespon dengan apa tadi? Bener ya? Iya, menaikkan money market kak. Ya, naikkan MS. Berarti kalau MS naik, maka nanti ya bakal ada penurunan R kan. Nah, kalau R turun, berarti nanti return saving aset tuh jadi naik. Artinya kalau R turun, berarti investasinya jadi naik. Insentif buat investasi. Berarti nanti AD-nya bakal geser lagi ke kanan, balik ke titik semula. Ya, gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir ada penurunan oil price. Nah, ini agak sedikit ribet daripada yang dua tadi. Dia ngaruhnya kemana? Ke AS atau ke AD dulu? Ke AS ya kan? Ya, AS yang kenapa? Supply-nya Menurun nggak sih kak? turun ya. Ya, AS-nya turun. Nah, berarti kalau AS-nya turun, maka output-nya naik atau turun? Turun. Ya, output-nya turun. Nah, berarti
Kok gue naikin? Ini salah ya berarti? Bodoh. Oh, bener deh. S A B. S-nya turun kan? Yang berarti nanti Y-nya bakal turun. Nah, kalau Y turun berarti pemerintah bakal respon BI. Y-nya turun dulu kan. Selain apa ya? Selain OMO, ada apa lagi tuh? Pemerintah bisa ngapain? MD. Apa aja sih monetary policy itu? Beli sama jual SBI kan? Terus apa lagi? Intinya yang buat dia bakal meningkatkan, dia bakal ya, mengembalikan ke posisi semula. Berarti yang awalnya ya turun jadi naik. Ini dia mau menaikkan. Yuk, apa lagi? Ada 3. Ada 3 contoh monetary policy. Jatah uang lebih banyak. Bukan itu. Oke, itu beda lagi ya nanti. Kalau lebih banyak bakal nimbulin masalah banyak. Ada cadangan, namanya reserve requirement, atau enggak dari R. Jadi langsung nurunin atau naikin R-nya. Terserah mana. Ini yang bisa naikin. Ada yang mau jawab? Oke, kalau ada, ini aja. Di sini, berantakan jadi. Nah, ya udah di sini berarti ini langsung nurunin R ya. Jadi karena Y-nya turun, di sini Bank Sentral mau mengembalikan ke posisi semula kan Y-nya. Maka dari itu dia harus menurunkan R-nya agar nanti investasi bakal meningkat. Jadi di sini nanti AD-nya bakal bergeser ke kanan. Ini. Iya harus pas anjir. Ini harusnya pas di sini ya. Jadi kalau AD-nya kanan, dari di sini. Nah, ya, nanti Y-nya geser ke kanan lagi. Intinya di sini pemerintah dia tuh cuma bisa geser-geser AD. Dia bakal susah geser AS. Kalau nggak salah ada kebijakan juga, tapi umumnya dia gesernya ke AD. Jadi nanti apapun bentuknya pergeseran dari AS atau AD, nanti ininya pemerintah harus intervensinya ke dalam AD. Karena ngaruhnya juga cuma bisa ke situ. Buat di BE sih. Oke. Nah, sekarang fiscal policy. Jadi, kalau fiscal policy ini recall aja, ada ekspansif dan ada kontraktif. Kalau ekspansif, dia meningkatkan G-nya, belanjanya, atau menurunkan T-nya. Berarti ini ya kalau ekspansif, dia bakal menggeser AD ke kanan. Kontraktif sebaliknya. Nah, efeknya ke AD, ini ada multiplier effect.
Jadi di sini ada penambahan pergeseran pada kurva AD. Jadi ini intinya ini bakal terjadi kalau misal dia misalkan meningkatkan income-nya. Jadi kalau misal dia ekspansif ya, misalkan increase G, maka nanti misalkan bisa dipakai, intinya masyarakat bisa mempunyai wealth yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan berarti nanti dia bakal meningkatkan konsumsinya, yang berarti karena ada peningkatan konsumsi lagi, maka dia akan berujung pada bergeseran AD ke kanan lagi. Ini ada multiplier effect. Nah, tapi sebaliknya dia juga bisa menyebabkan namanya crowding out effect. Nah, ini crowding out effect ini intinya berasal dari dia kan fiscal ekspansif yang awalnya bergeser ke kanan, tapi juga sekaligus meningkatkan tingkat suku bunga. Ya, berarti nanti peningkatan R ini itu akan menurunkan investment hingga berujung pada bergeseran AD ke kiri. Jadi kalau multiplier effect itu AD-nya double ke kanan. AD-nya ke kanan 2 kali. Tapi kalau ini AD-nya justru turun. Jadi habis naik terus turun. Ini bedanya. Nah, ini contoh kebijakan. Misalnya ini awalnya di AD1, yang di 1 warna biru, kurva warna biru. Jadi kalau misalnya pemerintah ningkatin G sebesar $20, maka AD bergeser kanan kan sebesar $20 di AD2. Jadi sekarang di AD2. Peningkatan Y berarti jadi ada peningkatan Y kan di sini dari Y1 ke Y2. Nah, karena adanya peningkatan dari Y ini, yang berarti di sini dia akan meningkatkan konsumsi masyarakat kan. Nah, karena konsumsi masyarakat meningkat, berarti AD-nya itu bakal geser lagi kanan. Jadi ke AD3. Jadi sekarang karena adanya peningkatan Y itu, AD-nya itu sekarang jadi ke Y3. Bukan Y2 lagi. Jadi dia ada namanya multiplier. Nah, ini formulanya. Ini cukup penting karena kalau nggak salah tahun lalu masuk. Jadi kan harus tahu ini formula SMA sih. Apa sih delta Y itu kan ada 1/1 min MPC kan dikali delta G. Berarti ini dia tuh ada pengaruh dari MPC-nya. Multiplier dari yang consumption-nya. Nah, kalau yang buat delta T atau yang khusus buat teks itu nanti dia ada pengaruh dari min MPC. Jadi yang atas ntar diganti min MPC. Agak beda di sini. Intinya multiplier effect di antar range-nya itu 0 sampai 1. Semakin gede MPC berarti semakin gede juga multiplier effect yang terjadi. Jadi ini hal yang bagus bisa dianggap gitu. Nah, kalau crowding out effect, maka dia bedanya tadi dia turun AD-nya. Jadi misalkan pertamanya dia ada di AD1 ini. Di sini. Kalau misal government itu meningkatkan G, jadi G naik, yang berarti AD geser kanan kan? Sekarang di AD2. Yang kedua. Nah, kalau AD2 berarti Y-nya naik kan? Kalau Y-nya naik, maka C-nya naik. Ya kan kayak tadi. Nah, tapi di sini peningkatan C itu juga bakal menggeser MD ke kanan. Jadi ini ada pergeseran MD. Kenapa? Karena kalau C naik, maka maka orang butuh uang yang lebih banyak kan. Berarti nanti dia butuh memegang uang yang lebih banyak, berarti MD-nya naik. Nah, kalau MD-nya naik, maka dia ada pergeseran R di sini, ada peningkatan R. Kalau R naik, I-nya turun. Nah, kalau I turun berarti AD geser ke kiri. Jadi dari AD2 ke AD3. Nah, ini agak beda. Padahal ini ada persamaan, ya government-nya itu sama-sama meningkatkan G-nya. Berarti kan juga government spending kan. Nah, kenapa di sini dia ningkatin, dia bisa terjadi crowding out effect, dan yang satunya itu justru
mendobelkan si AD-nya. Nah, itu nanti tergantung kebijakannya. Oh ya, di sini tadi ini asumsinya I-nya tetap ya. Ini harus penting. Nah, oh ya, gue lupa. Kan tadi harus jelasin juga. Jadi misalkan di sini G di sini peningkatan G itu bisa terjadi banyak kan. Dia bisa ngaruh ke mana-mana, misalkan ke pembangunan infrastruktur atau enggak ke education, health dan lain sebagainya. Intinya di sini kalau dia terjadi crowding out effect, maka peningkatan G di sini dia bakal ngaruhnya itu ke hal-hal yang berbau tentang money market. Yang berarti di sini ngaruhnya ke bank gitu. Berarti bank kan ngaruhnya ke investasi kan. Nah, berarti ini ya, kalau pengaruhnya peningkatan G ini untuk investasi, untuk yang ngaruh ke terhadap investment, maka dia bakal ngaruh buat MD ke MD. Nanti jatuhnya dia bakal disinsentif perusahaan gitu. Jadi perusahaan nanti bakal nggak mau investasi ke bank karena harganya lebih tinggi. Nah, ini contoh buat contoh nggak ya? Bentar. Oke, ini penting nih. Nah, keluar semua. Nah, ini kalau misal sekarang ekonomi lagi resesi, nanti dia ada pergeseran AD ke kanan sebesar 150 billion untuk mengakhiri resesi ini. Nah, kalau MPC-nya itu sekarang sama dengan 0,7 dan ini nggak ada crowding out, berapa besar si government itu bakal meningkatkan G-nya untuk mengakhiri si resesi ini? Ini pertanyaan pertama. Dan yang kedua, kalau misal ada crowding out, maka government itu bakal increase G more atau less. Jadi more of 150 atau less of 150. Nah, ini yang pertama dulu ya. Kalau misal nggak ada crowding out effect. Nah, ini tadi ini nggak ada crowding effect. MPC-nya 0,7 dan diketahui perubahannya itu 150. Jadi delta-nya 150 plus ya. Jadi ini juga bakal berubah lagi ntar di soal. Ntar kalau misal dia penuh pergeseran AD ke kiri, baik 150, berarti ini bukan plus tapi minus. Hati-hati ya di sini. Nah, kalau udah ini kita cari tahu dulu. Delta Y tadi, itu rumusnya ini kan, 1/1 min MPC dikali delta G. Ini kan. Nah, berarti kita udah dapat delta Y, dan kita udah tahu si MPC-nya. Ya kan? Nah, kita disuruh nyari G-nya. Jadi intinya itu G-nya di sini. Nah, iya. Jadi udah tinggal bolak-balik. Berarti kalau delta G berarti ini kan berarti tinggal kalau delta G berarti sama dengan delta Y dikali 1 min MPC kan. Ini tinggal digeser ke kanan. Ini ke atas. Nah, berarti 1/1 min MPC itu berarti MPC-nya kan 0,7 kan. Berarti ini jadi 1 min 0,7 yang berarti jadi 0,3. Berarti ya udah 150 dikali 0,3 yang berarti 45. Berarti pemerintah itu harus meningkatkan G sebesar 45. Ini 45 apa ya berarti? 45 billion dolar. Jangan lupa satuannya. Ngikut aja yang di atasnya. Nah, itu kalau ada itu kalau nggak ada crowding out effect. Nah, kalau ada crowding out effect, maka di sini
dia bakal mengurangin si multiplier-nya. Ya berarti ini jadi semacam apa namanya? Konstanta gitu. Jadi nilai pastinya. Nah, ini crowding out effect-nya dia sebesar 20 billion. Nanti 20 billion ini kita kurangin ke multiplier-nya nih. Jadi sebenarnya kayak ya sama aslinya, tapi cuma bedanya ada konstanta ini kalau ada crowding out-nya. Jadi yang tadi 150 kali 0,3 itu nanti kita plus 20. Kenapa plus? Ini kan kalau dibolak-balik berarti ini delta G kan. Berarti delta G itu sama dengan delta Y. Kemudian sama sih. Kali 1 min MPC. Ini kan. Ini dalam kurung gede. Nah, terus crowding out effect-nya ke kiri. Jadi nanti dia jadi plus. Ini kan. Nah, delta G itu nanti jadi 65. Nah, ini ada bedanya kan berarti perubahan G. Kalau misal ada crowding out effect, maka G-nya itu harus dinaikkan lebih tinggi daripada kalau nggak ada crowding out effect. Ini kan tadi, ini 65 kan? Ini kalau ada crowding out. Nah, yang sebelumnya itu G-nya cuma berubah 45. Jadi kalau ada crowding out effect, pemerintah itu harus melebihkan pengeluarannya agar dia bisa mencapai Y yang kembali ke semula sebelumnya resesi. Gitu ya implikasinya. Ada yang mau nanya sampai sini? Oke. Ini gue lanjut dulu ya. Ini tinggal dikit kok. Habis ini kita istirahat, guys. Nah, ini dia apa ya? Policy untuk menstabilisasi ekonomi itu perlu nggak sih? Nah, itu ada perdebatan di antara para ekonom. Jadi ada yang mereka yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, sebenarnya ini bakal dibahas lebih lanjut di apa namanya? Di chapter 36. Jadi chapter 36 itu nanti bakal ada semacam perdebatan itu. Jadi ada isu nih, isu kayak gini. Apakah pemerintah harus menstabilisasi ekonomi atau harus membiarkan pasar yang bekerja? Nah, itu nanti ada yang setuju, ada yang enggak. Itu nanti dibahas lebih lanjut. Misalkan di sini, mereka yang setuju buat menggunakan policy ini, itu karena kalau pemerintah di sini dia nggak melakukan apapun, dia do nothing, ketika terjadi economic fluctuation, maka di sini fluktuasinya akan mengacaukan bisnis, workers, dan consumers. Jadi ada banyak nih yang dianjurkan. Jadi atau dia pakai kebijakan kontraktif untuk mencegah atau mengurangi inflasi. Jadi di sini mereka yang setuju itu mau cepat-cepat nggak terjadi fluctuation. Karena kalau terjadi fluctuation itu bakal jadi lebih parah gitu. Pasar emang bisa sih kayak buat menghentikan adanya anomali itu, tapi butuh waktu yang lama gitu. Nah, karena butuh waktu yang lama, government tuh nggak mau sabar gitu. Jadi mereka harus cepat-cepat buat melakukan sesuatu. Jadi bisa menanggulanginya. Nah, ini masuk akal kan. Nah, yang mungkin kalian cukup bingung, ini kalau misal ada yang disagree. Nah, di sini mereka yang disagree itu karena kebijakan moneternya itu bakal berpengaruh ke perekonomian dengan sangat lambat. Karena kalau misal R-nya berubah, maka perusahaan di sini dia butuh waktu buat membuat rencana investasi baru. Jadi ya perubahan investasi dalam perencanaan keuangan perusahaan itu biasanya butuh waktu lama kan. Nah, jadi sebagian besar ekonomi itu percaya bahwa seenggaknya butuh 6 bulan bagi monetary policy untuk mempengaruhi output dan employment. Jadi butuh 6 bulan. Kalau misal monetary policy. Nah, kalau fiskal itu juga sama. Dia pengaruhnya itu sangat lambat. Jadi kalau misal perubahan ini
perubahan dalam G dan T itu butuh tindakan dari pemerintah kan. Nah, proses legislatifnya itu butuh waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun tergantung dari kebijakannya. Jadi emang ini cukup masuk akal juga karena kalau misal perubahan pajak itu biasanya harus dari rekomendasi dari akademisi atau lembaga pemerintah yang dia melakukan penelitian. Nah, buat dia di-approve sama pemerintah, itu butuh waktu lama. Nah, pemerintah butuh approve-nya lama, proses ke DPR-nya lama, habis itu setelah diimplementasikan, itu pengaruhnya itu juga sangat lambat gitu. Jadi misalkan T-nya diturunkan, T turun, dia butuh buat meningkatkan Y ya. Nah, ini peningkatan Y-nya itu butuh waktu yang lama juga. Nah, di sini ada yang disagree, itu mereka kayak gitu. Intinya di sini mereka yang disagree itu percaya kalau misal di sini kondisi ekonominya itu bakal berubah ketika kebijakan tersebut telah berhasil memengaruhi AD. Ya, dia malah akan destabilize ekonomi daripada health. Ya, di sini kalau misal di sini T-nya naik ya, bahkan T-nya turuning. Berarti dia mau meningkatkan Y-nya kan. Nah, tapi di sini karena dia berjalan sangat lambat, bisa aja perekonomian itu udah mulai stabil terlebih dahulu. Jadi 6 bulan setelahnya Y-nya udah stabil. Nah, T-nya itu baru bekerja setelah 6 bulan itu. Yang berarti nanti Y-nya bakal naik double. Kalau Y naik double berarti inflasi kan. Ini yang masalah. Ya, tapi ini kayak nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah sih. Dua-duanya punya argumen yang cukup kuat gitu. Nah, ini rangkumannya. Ini theory of liquidity preference yang tadi, interest rate adjust to balance, sama MD dipengaruhi oleh R, Y, dan P. Kalau R dia moving, kalau Y dan P dia shifting. Terus interest rate effect itu ya dia interest rate effect itu intinya mau menjelaskan gimana AD itu dia slope-nya jadi downward. Terus kalau increase in money supply, R-nya turun, I naik, AD shifting right. Ini gini-gini lah ya. Ya. Ini tentang monetary policy, ini tentang fiskal. Ini tentang yang ada di perdebatan yang nomor 4. Nah, ini sebenarnya udah, tapi gue ada soal gitu, tapi habisnya istirahat aja. Ya, ini paling sampai 6.25 deh ya. Ini gak masalah soal. Oke guys, kita balik lagi ke 6.25. Sorry lupa. Ini kita ada soal kan? Ini buat kalian yang mau jawab ya. Ini ada banyak nih. Ini nih, 4 dulu ini aja. 13 sampai 16. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Oke. Gue tinggal
Oke. Ada yang menjawab nggak? Yuk, ada yang menjawab? Ini ada berapa lagi? Oh, enggak sih. Yang bawahnya itu tentang kurva Phillips. Mau jawab yang nomor 16, Kak? 16. Oke. Benar ya? Kalau nomor 16 kan kalau penurunan pajak jawabannya yang menurunkan jumlah uang beredar. Itu tuh karena tadi kan kalau penurunan pajak itu meningkatkan kayak tingkat konsumsi gitu kan. Sama kayak yang contoh meningkatkan government spending rises tadi. Jadi karena kurva AD-nya tadi bergeser ke kanan, jadi Y2-nya kan maksudnya kayak output-nya kan meningkat. Jadi karena tingkat output-nya meningkat itu jadi harus dinaikkan tingkat suku bunganya dengan menurunkan jumlah uang beredar gitu. Jadi tadi Y-nya turun kan awalnya. Itu dia harus ditingkatkan lagi. Iya. Ya. Nah, caranya dengan turunin jumlah uang beredar. Nah, kalau jumlah uang beredar dia ngaruhnya gimana? Tadi kalau jumlah uang beredar tingkat Turun. bunganya jadi naik. Oke. Nah, naik terus ngaruh ke Investasi. I-nya turun. Ya, AD turun kan? Oke. Oke, thank you Erin. Lagi yang mau jawab? Ini B ya berarti. Kalau ada yang bisa jawab 15 bener, gue kasih double deh. Karena gue juga nggak tahu jawabannya, lupa. Bentar. Lihat kuncinya. Tes. Nah. Yuk, lagi yang mau jawab. Yang 13 gampang nih. Ini juga sih, 14. Oke, ini gue langsungin aja ya. Jadi crowding out effect itu intinya dia ngaruh ke mana sih tadi?
Wait, ini apa ya? Oh, ini ading. Ini ya. Jadi crowding out effect itu kalau misal beneran ya? Ini beneran. Ini kalau misal kenaikan belanja infrastruktur publik, tadi kalau G naik, itu nanti ujung-ujungnya bakal meningkatkan R-nya kan. Kalau R-nya naik, berarti nanti I-nya turun. Kalau I-nya turun, berarti nanti AD-nya turun. Jadi nanti AD-nya yang awalnya naik, terjadi turun lagi. Jadi ada semacam pengurangan dari Y-nya. Nah, itu namanya crowding out effect. Nah, secara teknis, crowding out effect itu artinya agak beda sih antara man-Q dan di luar gitu. Tapi udah, sama aja. Efeknya sama, tetap. Nah, kalau yang 14 itu ya terus menata. Wait. Ntar gue lagi ada something. Oke. Ini kebijakan terus moneter, dia intinya mau mengendalikan inflasi, berarti nanti yang bisa menyebabkan price levelnya itu bakal turun di kurva ADAS. Nah, berarti kalau misal dia mau mengendalikan inflasi lewat AD, berarti AD-nya harus diturunkan kan. Dari itu dia harus kebijakan mana yang harus menurunkan AD-nya di sini. Jadi, ini jawabannya. Bentar. Harusnya C. Ya, ding C. Kita tadi AD-nya ada yang nggak shifting gitu. Ini C ya. Jadi intinya tetap shifting dua-duanya. Karena kalau misal dia terus moneter, dia tuh ngaruhnya ke yang MS-nya. Jadi nanti si AD-nya bakal shifting. Nah, ini 15. Ini kebijakan pemotongan pajak atau tax cut. Itu dia bisa ngaruh ke jangka pendek dan jangka panjang. Ini kuncinya kayak gini ya. Tapi jujur, gue agak apa sih namanya? Ini tergantung dari tax cut-nya. Jadi tax cut-nya dalam tax cut dalam bentuk apa? Kata gue itu kalau misal tax cut-nya dalam bentuk PPH, maka dia bisa ngaruh ke jangka pendek dan juga dia bisa ngaruh jangka panjang. Tapi kalau misal tax cut-nya kayak apa ya, investasi kalau nggak salah, itu setahu gue itu ngaruhnya dalam jangka panjang doang. Karena kalau tax cut investasi itu biasanya dia nge-insentif perusahaan buat apa ya namanya? Buat berinvestasi kan. Nah, itu buat perencanaan keuangan buat nge-investasi lebih itu bakal agak ngaruh, at least di jangka menengah lah. Jangka pendek bakal agak susah. Jadi sebenarnya tergantung dari kebijakannya apa sih. Kebijakan teks yang dimaksud ini teks apa? PPH kah, PPN kah, atau lain-lain sebagainya. Tapi ini ya dua-duanya bisa ngaruh. Delay nggak ya? Kayaknya udah. Ini kayak kepala Philips semua gitu sih saya. Oke, kita ke ini bentar doang sih. Kayak cepet gitu. Nah. Berapa sih tadi? 14. Salah. 12 slide. Oke, ini tentang trade-off antara inflasi. Inflation dong sih. Ini harusnya ada between inflation and apa sih? Unemployment. Ntar gue ganti.
Ini yang ngomongin tentang kurva Phillips. Nah, ini ada 3 yang dibahas. Kalau misal Phillips curve-nya, ini ada Phillips curve yang short run sama yang long run. Habis itu nanti bakal dibahas pergeserannya, faktor-faktor yang menyebabkan, plus expected inflation and supply shocks, sama ini cost of reducing inflation. Tuh. Udah deh sambil pembahasan. Tanggung. Oke. Nah, ini background-nya. Anjir, ngasih sim segini tuh kayak kepotong aja terus ya. Gak enak aja. Tapi udah. Ini Phillips curve. Wait, lupa. Oke. Ya di sini Phillips curve itu dibagi 2. Ada yang long run, ada yang short run. Nah, kalau long run itu inflation dan unemployment-nya itu unrelated. Jadi nanti bentuk Phillips curve-nya itu dia bakal elastis sempurna, tegak lurus nanti. Kalau ini kan, ini short run-nya kan. Nah, ini kalau short run-nya, Phillips curve-nya masih downward sloping. Nah, kenapa dia long run-nya unrelated? Itu karena inflasi itu tergantung pada pertumbuhan money supply. Dan yang kedua itu karena unemployment rate itu bergantung pada 4 hal di unemployment yang sebelumnya. Karena minimum wage, union, efficiency wage, sama proses dalam pencarian kerja. Ini di sini faktor-faktor ini itu menyebabkan nanti perubahan inflasi itu nggak lagi menyebabkan perubahan pada pengangguran. Nah, ini nanti dijelasin lebih lanjut. Nah, ini intinya basic konsepnya itu kalau misalnya di titik A ya. Oh ya, misalkan nih ya, di titik A yang kiri, ini waktu terjadi agregat demand-nya low. Agregat demand, low price level, yang berarti dia low inflation juga. Ini price level sama inflation ini beda ya. Tapi kalau misal price level rendah, berarti ini juga bisa disebut inflasinya rendah. Yang di sini di sini dia itu semuanya rendah faktor-faktor ekonominya. Kalau di titik B itu dia lebih tinggi. Tapi di A itu dia unemployment-nya lebih tinggi daripada yang di B. Nah, jadi di sini karena pemerintah di sini dapat mempengaruhi AD melalui moneter dan fiscal policy, mereka punya berbagai macam pilihan di sini. Jadi dia di titik B, jadi dengan low unemployment tapi high inflation, atau di titik A, inflasinya rendah tapi unemployment-nya tinggi. Jadi di sini ada trade off antara A dan B. Meskipun juga bisa taruh di tengah-tengahnya sini atau titik C di sini. Yang trade off-nya ada di situ ya. Nah, ininya di sini kalau long run itu dia unemployment-nya akan kembali ke natural rate of unemployment. Itu ini harusnya recording-nya gue stop dulu sih biar ntar kepisah.